Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel. Channel yang ikut serta menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Bagi Anda yang belum klik tanda lonceng, klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara sekalian yang saya muliakan, hari ini adalah hari ke-27 di bulan Februari, dan tentu saja akan segera masuk ke bulan Maret. Di bulan Komariah, kita tahu kita sudah melakukan Nisfu Sa'ban di malam minggu kemarin, sehingga malam hari ini, malam Rabu, adalah malam ke 16, 11, malam ke-18 dari Syahrul Sa'ban, ya. Sehingga kalau di kampung saya 2 hari lagi akan masuki likuran. Kalau likuran di kampung saya ada budaya unggah-unggahan. Unggah-unggahan itu kita saling berbagi dengan takbiran. Kita saling berbagi dengan takbiran. Takbiran itu nasi yang ditempatkan di takir, ya, ditempatkan di takir. Takir itu bentuk dari daun pisang yang dibentuk seperti perahu, ya, perahu. Ya, kassafinah. Kassafinah ini tentu saja kalau bahasa tasawuf itu diamsalkan sebagai as-syariah, ya, as-syariah kassafinah. Jadi dalam bingkai syariah, perahu itu dalam bingkai syariah kita memberikan sesuatu yang terbaik. Ya, yang terbaik itu biasanya kita kenal dengan paling rowa. Kalau bahasa berbesarnya itu paling rowa. Rowa itu bervariasi, lauknya macam-macam. Itu paling rowa itu disebut sebagai paling bervariasi itu tentu saja kita beramal macam-macam dalam bingkai takir as-syariah, dalam bingkai syariah, dan juga dalam bingkai tentu saja takbiran. Takbiran itu bermakna juga tata fikir, tata zikir dan tata pikiran, ya, karena kalau umat kaum muslimin yang baik itu kan ada keseimbangan antara fikir dan zikir, ya. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza bi'atila subhanaka faqina adzabannar. Itu kan dalam surah Ali Imran 190. Nah, takbiran yang dilakukan oleh masyarakat itu memang sejatinya adalah proses silaturahmi di mana saling berbagi dan kita kirimkan ke tempat tertentu. Itu memang sebuah yang harus dilandasi oleh, kita beramal itu harus dilandasi oleh bingkai perahu, bingkai safinah. Dalam bingkai dengan wadah safinah, dalam wadah perahu, dalam wadah as-syariah, karena as-syariah itu kasafinah kan dalam tasawuf. Nah, oleh karena itu kita dengan menerima takbiran itu kita juga diingatkan, simbolik untuk mengingatkan bahwa kita itu perlu menata zikir dan menata pikiran. Artinya zikir dan pikir kita tata agar betul-betul pas Ramadan kita sudah kulino, ya, sudah biasa dengan berpikir itu tentu saja bisa teraplikasi ke dalam kita bertadabbur, ya, dalam kita tidak sekedar tadarus, tentunya adalah dengan tadabbur. Dengan tadabbur itu kita memikirkan itu yang ada di ayat-ayat, karena berdasarkan
asbabul nuzul dari surah dari ayat 190 surah Ali Imran itu Rasulullah bersabda, celaka ya Bilal, celaka ya Bilal. Orang yang membaca ayat ini tadi, inna fi khalqis samawati wal ardh ila akhiri ayat, tetapi tidak merenungkannya, tidak berpikir lebih jauh tentang ayat-ayat yang dia baca. Nah, oleh karena itu mungkin pada Ramadan tahun ini memang kita salut ya dengan bacaan yang sekian hari sudah khatam, satu malam khatam itu memang kita juga salut ya. Tapi mungkin kemampuan kita memahami dengan para imam dulu itu berbeda, ya kan. Nah, kita kan harus memahami mungkin dengan dari tarjamah, mungkin dari tafsir dan sebagainya, sehingga mungkin kalau kita lebih konsen untuk memahami juga, jadi berbagi ya antara kecepatan dan kedalaman, kecepatan dan penghayatan itu mungkin akan seimbang. Itu tentu saja jauh lebih berkesan, apalagi di bulan-bulan Ramadan itu pintu hidayah, pintu kebaikan terbuka. Jadi barangkali saya sekali lagi sangat salut mereka yang bisa baca cepat dan sebagainya, tapi mungkin ini dari diri saya sendiri ya, saya lebih cenderung untuk bisa membaca kemudian memperdalam isinya ya. Jadi kalau menurut saya sih ada bekas kalau kita melakukan itu ya. Kalau kita melakukan itu tentu saja bekas, dan ketika kita nanti sholat di sepanjang tahun bisa melakukan pemaknaan. Dari pemaknaan itulah kita bisa meresapi, bisa selulup dalam isi bacaan Al-Quran itu sungguh sebuah hal yang sangat lumayan ya, sangat mendalam itu. Saya sudah pernah ceritakan tentang bagaimana Pak Ustadz Suprapto Jumudra itu membacanya las-lasan ya. Di Warattil Quran atau Tila diartikan oleh atau diejawantahkan oleh Pak Suprapto itu dengan membaca yang las-lasan ya. Kita sudah contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa enak mainnya. Nah, satu lagi yang mungkin agak cepat, tapi saya pernah merasakan terbawa dalam bacaan itu ketika waktu itu saya dengan teman saya, sahabat saya Kabul Budi Santoso itu Kabul Kurnianto itu menjemput pembicara, yakni Pak Buya Taufik Ismail. Kebetulan beliau memilih untuk datangnya di Pak Khairul Amri ya. Jadi pelukis yang ada di tempatnya waktu itu Biro Brajan. Kemudian kita ke sana menjemput untuk ceramah di gelanggang mahasiswa UGM, karena kami panitia RDK waktu namanya. Nah, saya dengan Kabul Kurnianto itu buka di sana dan sholat maghrib di sana diimami oleh Buya Taufik Ismail. Subhanallah, bacaannya penuh dengan makna dan menggetarkan hati saya. Saya benar-benar terbuai dengan bacaan beliau waktu itu. Itu sangat dahsyat kalau kita melakukan misalnya tadabbur, baca Quran dengan memahami maknanya. Itu kan juga yang disarankan ya sebagai salah satu obat hati dalam Tombo Ati Kuli Kemang Perkoro, wadawa khamsah, wadawa qalbi khamsah ya. Jadi obat hati itu 5 perkara itu kan salah satunya membaca Quran itu dengan maknanya kan. Jadi Tombo Ati
iku ono limang perkara. Versi-versinya banyak ya, jadi Tekil ini baca versinya Kiai Kanjeng kayaknya ya, Kiai Kanjeng itu. Maca Quran angen-angen sama nani. Mungkin saat ini kita menghadapi saat yang sulit ya, beras mahal, mau puasa dan sebagainya. Tebu hati ini sangat penting. Yang pertama adalah maca Quran angen-angen sama nani. Jadi membaca Quran dengan mendalami maknanya, maknanya. Wa qiraatul Quran bitadaburil makna, dengan bertadabur maknanya. Tadabur ini kalau Pak Ustadz saya, Pak Ustadz Prapto di rumah itu mengartikan tadaburi dabaro dubur. Jadi akarnya jadi sampai ke analisa. Jadi sampai menganalisanya, analisis ya kan dubur itu. Nah, itu kita disyaratkan untuk membaca semacam itu. Jadi dengan demikian kita bisa mengambil maknanya dan juga untuk obat hati sekaligus. Nah, itu yang bacakan. Jadi saya tadi kok sampai sini. Oh, tadi ya bahwa kita ada keseimbangan zikir dan pikir, menata zikir dan menata pikir menjelang Ramadan ini kita simbolkan dalam takiran. Takiran itu bentuknya perahu, produk perahu itu adalah safina. Safina itu adalah amsal dari as-syariah. Jadi semua amal perbuatan kita dalam bingkai syariah. Nah, itu dengan termasuk berpikir, dan berpikir pun tidak lepas dari petunjuk syariah. Walaupun dalam pelaksanaannya kita dengan bahasa-bahasa lokal dalam mengajarkan, karena ya kita tahu sendirilah, kita harus maklum dengan kemampuan bahasa Arab kita ya. Kalau kita kuat sih ya oke-oke saja ya, tanpa penerjemahan, tanpa itu. Tapi bagi saya dulu belajarnya untuk mendalami makna Quran itu waktu saya tahun berapa ya? Tahun 75-an ya, 75-an ada tafsir terjemahan Quran dari debat pertama itu 75-78. Yang penting sepanjang hari itu saya mendapatkan Quran yang ada terjemahannya, senang banget ya. Jadi sepanjang hari sambil waktu itu saya masih SD, baik duduk, tidur, dan sambil baca Quran terjemahan itu ya. Ya itu, jadi saya memahami dari terjemahan. Nggak apa-apa, macam waktu itu saya masih kecil, bahasa Arab saya baru baru bicara masalah bina ya, jadi baru bicara tentang apa bina itu, rofa, mabni dan jar, baru seperti itu karena baru masuk ya di itu. Kemudian memang sampai ketika kelas 3, kelas 4 sudah pakai bahasa Arab gundul ya, bukan bahasa Arab gundul tapi huruf pegon ya Pak, karena kita menggunakan sejak kelas 3, kelas 4 itu sudah masuk ke Al-Quran dan kita sudah baca. Dan di kampus saya memberikan pelajarannya ada Aqidatul Awam, ada Safinatun Najah, kemudian juga Alfiyah dan sebagainya. Ini kita mulai juga tajwid dan sebagainya, itu kita mulai dengan seperti itu. Dan entah mengapa saya itu lebih suka, tidak mungkin karena nggak bakat juga hafalan ya, jadi saya lebih suka kalau betul-betul memperhatikan keterangan, analisa dan sebagainya daripada saya menghafalkan. Itu nggak tahu, saya sejak kecil
Makanya dia masuk ke kedokteran hewan mungkin karena salah jurusan juga ya. Banyak hafalannya. Kalau yang hafalan mati itu waduh berat banget ya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, saya ulangi lagi, menjelang Ramadan ini sebaiknya kita memang mempersiapkan diri selain dengan tadi menata pikir dan menata zikir, juga amalan-amalan dalam frame syariah, dan juga tentu saja dengan banyak melakukan apa ya istilahnya ya muamalah terutama adalah silaturahmi yang jauh ya, silaturahmi keluarga dan sebagainya. Keluarga saya di Brebes, tapi saya memang ya ada hambatan jalan. Kalau jalan itu memang kemarin jatuh di depan Sarjito itu ya sewaktu nyebrang, tapi alhamdulillah selamat. Yang terakhir jatuh di trotoar Malioboro, ya tiba-tiba kram itu aja ya. Sampai ditolong orang ya, alhamdulillah sih. Jadi selalu silaturahmi juga dengan yang sudah meninggal, dengan doa kita, karena mereka sangat butuh doa kita, dan juga terutama juga bangsa Indonesia yang sedang mengalami pergolakan luar biasa, dan ini butuh doa untuk kita semua agar kalau saya inginkan itu ya pemimpin yang muttaqin ya, sebagaimana doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, idealisme kita itu pemimpin muttaqin. Ya, saya ada di berita di YouTube, saya komentari masyarakat Aceh itu memilih karena ini ulama. Saya sungguh terenyuh itu, bahwa orang beragama memilih dengan orang Islam memilih dengan petunjuk ulama yang tentu saja sangat syar'i tentu saja kan. Nah, itu sungguh luar biasa, dan itu tentu saja bisa menjadi contoh bagi umat Islam seluruh Indonesia, bahwa mereka bukan memilih karena artis, bukan memilih karena macam-macam, tapi karena petunjuk ulama ya, karena ulama ada ulama syuk ya, ada ulama yang memang betul-betul ulama yakhsha ilallah ya. Ada ulama yang bahwa ulama itu kan yang takut hanya kepada Allah, itu kan hanya ulama tentunya ulama yang hakikah ya. Ulama yang benar-benar ulama ya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, melalui konten ini saya berharap kita semua bisa hadir di bulan Ramadan dengan peningkatan berbagai kualitas amal kita, karena kita sudah memohonnya sejak akhir Ramadan tahun lalu, kemudian memohon di awal bulan Rajab ya, dengan doa Rajab. Nah, mudah-mudahan kita juga akhir bulan Syaban ini terkenal dengan bulan unggah-unggahan amal, naiknya amal. Nah, kita bisa meningkatkan, mungkin mudah-mudahan doa kita yang minta dihapuskan kejelekan, yang minta dihapuskan berbagai dosa kita di doa nisfu Sa'ban, mudah-mudahan itu mudah-mudahan terkabul oleh Allah SWT, dan kita masuk ke bulan Ramadan dengan suci lahir batin. Nah, masih ada waktu beberapa hari menjelang Ramadan. Nah, mari kita tingkatkan untuk betul-betul menata zikir dan fikir dan berbagai hal yang bagaimana kita bisa menghadapi Ramadan dengan suci lahir batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentu saja saya mohon maaf kalau ada kekeliruan, karena memang saya online atau kita shooting dengan bukan di perpustakaan ya, yang bisa membuka Alkitab ya, bisa membuka berbagai kitab. Kemudian lagi mohon maaf, nyuwun sewu agungi samudra pangaksami bilih kula lepat, ketupat sayur santen bilih lepat kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.